Kita gunakan sholawat Bapak Ibu. Dan prosesi pemakaian korban yang disampaikan oleh Muhammad Shahab kepada Yang Mulia Bapak Haji Tahir, Pembina Masjid Zikir Tahir. Pemakaian sorban pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akan memakaikan sorban. Baik, akan sorban langsung. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Habib Muhammad Syahab dan Bapak Gubernur, Bapak Gubernur kita. tugas. Kita berikan kesempatan kepada yang kami hormati dan tentunya yang kami cintai, Habib Muhammad Syahab. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban belum makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammad Nurillahil Mubin Al-Hadi ila siratihil mustaqim Dil khuluqil adim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi dardih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para asatidzah, para orang tua, para sesepuh, para umara, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau. Kita doakan beliau-beliau ini Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan keimanannya, luaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Tidak terlupa kita pun yang hadir di majlis yang mulia ini, di Majlis Zikir Tahir, tepatnya di Al-Quran Akbar ini. Mudah-mudahan kita semua pun Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita. Amin amin ya rabbal. Bu yang tidak menjawab, saya doakan berangkat haji. Bu yang tidak menjawab, saya doain berangkat haji. Yang menjawab, saya doakan berangkat haji dan masuk surga. Amin semua.
pada kesempatan siang hari yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkumpulan yang baik, perkumpulan dengan penuh menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebutkan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Coba suara semuanya. Salatullah salamullah ala Taha. Semuanya. Ala Yasin. Sekali lagi semuanya. Salatullah dikatakan oleh ulama bisolati rajulin ala Muhammadin asabathul maghfirah, dengan sebab seseorang bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kumpul kita di tempat yang mulia ini berzikir dan diiringi salawat kepada Nabi, maka di dalam kitab Tadhkiratul Mustafa bisalati rajulin ala Muhammadin asabathul maghfirah, dengan sebab seseorang ini bersalawat kepada Nabi, yang tadi kita bacakan salawat kepada Rasul, asabathul maghfirah, dan menyebabkan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bu doa saya masih berlaku. Bu, mudah-mudahan dengan berkah kita sholawat, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dengan berkah kita sholawat, mudah-mudahan duitnya dibanyakkan sama Allah. Kalau urusan duit semua. Nah, ganteng juga. Bu, terusin. Dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad, ini ada cerita sebenarnya. Boleh saya cerita? Boleh saya cerita? Tentang kemuliaan zikir, diantaranya sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bu, pokoknya ibu-ibu yang semangat, ibu-ibu yang menjawab, saya doakan suaminya nggak nikah lagi. Kalau yang nggak amin, saya doain nikah lagi. Bu, maka pada kesempatan yang mulia, kesempatan yang indah, kesempatan yang agung di depan guru-guru kita semuanya dan para orang tua, diceritakan dalam suatu kitab ketika seseorang perempuan, ada seorang ibu ditinggal meninggal oleh anak perempuannya. Ini di zaman Imam Hasan Al-Basri dan dituliskan oleh Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah. Ini kemuliaan. Maka kemuliaan kita kumpul, kemuliaan orang zikir, dan kemuliaan orang-orang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang ibu ini datang kepada gurunya Imam Hasan Al-Basri. Kenapa dia datang kepada Imam Hasan Al-Basri? Ternyata mau ngadu kepada gurunya. Mau ngadu apa kepada gurunya? Dia katakan, wahai Imam, aku dalam keadaan sedih,
Aku dalam keadaan, kalau anak bahasa sekarang, bahasa milenial ini galau. Betul Ibu ya? Cuman orang sekarang galau itu ngadunya bukan dengan salawat atau bukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngadunya dengan Instagram. Betul? Betul? Maka kesempatan hari ini lihat, dengan momen kita duduk, tambahkan, sandungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus sebentar lagi adalah bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bisa sampai bulan. Maka seorang ibu ini datang, dia berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, dia katakan, wahai Imam, hatiku lagi keadaan sedih. Di sini dingin, masya Allah. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, seorang ibu ini ngadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Apa yang diadukan sama ini ibu? Beliau mengatakan, ini ibu, wahai Imam, saya punya anak perempuan meninggal dunia belum lama. Tolong berikan saya amalan. Ini ibu minta bacaan. Ini ibu, ini banyak ibu-ibunya. Sehat? Sehat? Understand? Nenek-nenek paham, understand? Ini ibu ngadu kepada Imam Hasan. Kata Imam Hasan, di situ dituliskan Iqra hada, baca ini cuman di titik-titik saja sama Imam Ghazali, nggak dikasih tahu bacaannya apa. Walhasil, ketika ini ibu ngadu kepada Imam Hasan, katanya, wahai Imam, tolong berikan aku amalan. Apabila aku amalkan amalan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan aku bagaimana keadaan anakku di alam barzah. Semuanya ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi mimpi tersebut. Kemudian Imam Hasan Al-Basri memberikan amalan tersebut kepada ibu ini. Dia pulang, dia amalkan amalan tersebut dengan hati yang hadir, khusyuk, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikmati menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikmati bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka apa? Tidak lama waba'at minal ayyam, kemudian tidak lama ini ibu diberikan ilham, diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mimpinya? Diperlihatkan oleh Allah bagaimana keadaan anaknya di alam barzah saat itu. Bu, mau bacaannya? Mau bacaannya? Kemudian ini ibu dipertemukan oleh anaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam barzah. Tambah sedih dia. Bukannya girang ini ibu ketika mendapatkan mimpi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana nasib anaknya di alam barzah, dia bukannya girang, malah tambah bersedih. Kenapa tambah bersedih? Ternyata yang dia lihat sesuatu yang menyedihkan. Anaknya, anak perempuannya sedang dalam keadaan diikat daripada rantai-rantai api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mendapatkan azab kubur. Bu, mendapatkan azab kubur. Kemudian dia kembali lagi kepada Imam Hasan. Ini ibu ngadu lagi sama Imam Hasan, kembali lagi kepada Imam Hasan. Dia katakan, wahai imam, yang aku lihat sungguh sangat menyedihkan, anakku sedang dalam keadaan mendapatkan azab kubur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Hasan pun bingung, tidak bisa berkata apa-apa, hanya berdoa. Mudah-mudahan, kata Imam Hasan, engkau, saya, kaum muslimin dan muslimat mendapatkan bebasnya azab kubur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pulanglah ini ibu. Ketika ini ibu pulang, tidak sampai 1 minggu, atas izin Allah, biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Hasan pun bermimpi. Bu, masih hidup kan? Masih hidup. Imam Hasan pun bermimpi. Apa dalam mimpi Imam Hasan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda? Ternyata Imam Hasan mendapatkan mimpi bertemu dengan seorang perempuan yang sangat indah, dengan pakaian-pakaian dari syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, pakaian yang begitu indah. Imam Hasan tidak tahu siapa ini perempuan. Maka perempuan bertanya kepada Imam Hasan. Apa kata perempuan ini? Mengatakan, wahai imam, ata'rifuni? Wahai imam, apakah engkau kenal kepada aku? Imam Hasan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda dengan spontan beliau mengatakan, la a'rifuki wa man anti. Beliau mengatakan, aku tidak kenal kepada engkau. Siapa engkau? Iklan. Terusin. Maka Imam Hasan ditanya sama ini perempuan, dia mengatakan, la a'rifuki wa man anti. Saya tidak tahu siapa engkau ini, kata Imam Hasan. Dengan lantang anak perempuan itu bilang kepada Imam Hasan, aku adalah anak perempuan seorang ibu yang mengadu kepada engkau bagaimana perihal aku di barzah. Imam Hasan kaget, ibu. Ini Imam Hasan kaget, bapak. Kenapa kaget? Ternyata cerita ini ibu berbeda. Si ibu mengatakan anaknya dalam keadaan mendapatkan azab. Ternyata yang dilihat sama Imam Hasan sedang dalam keadaan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu. Ternyata ini perempuan berkata, sadaqat ummi. Ini perempuan berkata, wahai Imam Hasan, cerita ibuku benar. Ibuku tidak berdusta. Ceritanya benar. Kami sekitar 5,000 arwah. Kami, kata ini anak perempuan, kami sekitar 5.000 ruh. Ini kan banyak nih, Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami sedang dalam keadaan 5.000 arwah di alam barzah sedang mendapatkan azab, sedang mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata tiba-tiba lagi kami diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajulun marra baina maqbarina. Bu, ada seorang laki-laki lewat di antara kuburan kami.
mulutnya tanpa sengaja. Makanya ibu kalau diajak sholawat jangan ya, apa orang sini bilang, mingkem ya. Orang Jawa bilang menang. Tahu menang? Tahu menang? Ini orang laki-laki lewat di antara kuburan kami, tidak sengaja mulutnya komat kami cuman baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina. Hanya baca salawat sedikit saja di antara kuburan kami yang kami sedang diadab oleh Allah dengan kemuliaan salawat. Fanada munadin, maka ada panggilan yang memanggil, irfa'u adabahum waghfir lahum, maka ada panggilan yang memanggil, angkat adab mereka, ampunkan dosa-dosa mereka dengan sebab mereka bersalawat kepada kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau diajak sholawat jangan diam, nyambung semua. Coba saya ulangi, Allahumma salli Disambut dengan wadawa semuanya. Wasahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Nah, inilah kenikmatan ketika zikir dan ditambahkan dengan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ini ada hadis, mungkin para asatidzah semuanya sudah hafal dan ibu-ibu semuanya sudah hafal. Maknanya saya kasih tahu, kan sering kita dengar ada hadis yang mengatakan siapa orang yang bersalawat kepada Nabi satu kali dibalas berapa kali? Kok nggak ada orang? Ada orang? Ada orang? Salawat satu kali dibalas berapa kali? Yang belakang nggak jawab, awas suaminya nikah lagi. Salawat sekali dibalas berapa kali? Salawat sekali dibalas berapa kali? Yang jawab saya kasih hadiah umroh. Yang jawab saya kasih hadiah umroh. Brosurnya bukan hadiah, betul gak? Gak bohong kan? Bu, jadi salawat sekali dibalas berapa kali? Sekali dibalas berapa kali? Ini hadis yang masyhur, hadis yang sangat terkenal. Orang yang selawat nih adik-adik nih, orang yang selawat kepada Nabi satu kali dibalas berapa kali?
mau dia hadir hatinya, mau tidak hadir hatinya, mau khusyuk hatinya atau tidak khusyuk ketika salawat, 1 kali dibalas berapa kali? Maka ulama mudagik di dalam kitab kita nggak bahas 10 kalinya lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka ulama mengatakan jangankan 10 kali, seandainya umur kita 100 tahun, amin, amin. Pokoknya saya doain ibu-ibu panjang umur. Orang udah kiamat, ibu-ibu masih panjang lagi. Bu, saya mau tanya semuanya nih. Nih kita semua nih, apa nanti kaitannya dengan yang ditafsirkan sama ulama? Saya jawab kompak. Kita ini banyak dosa atau banyak pahala? Hah? Gak kedengeran? Kita ini banyak dosa atau banyak pahala? Semuanya. Semuanya banyak dosa. Ini belum jelas nih. Ini recehan, jangan jawab. Recehan pasti banyak pahala. Bu, Pak, ini bapak-bapak gak ada suaranya. Pak, Bu, Pak, Bu, kok lagi begitu, Pak. Ini kurang ngopi sama dedeknya begini. Jadi kita banyak dosa atau banyak pahala? Dosa atau pahala? Jangan berubah ya. Ini jujur jawab nih. Makanya ada hadis sering saya sampaikan, minimal kata Nabi, ini minimal nih Pak, minimal kata Rasul, orang yang sering dusta itu minimal dibangkitkan mukanya hangus. Assalamualaikum. Dibangkitkan mukanya. Jadi kalau bapak-bapak sama ibu-ibu nanti ketemu di akhirat sama saya agak-agak angus, waktu acara di sini bohong. Saya mau tanya, dosa atau pahala? Dosa atau pahala? Orang yang banyak dosa masuk, ini harus jelas nih. Yang kanan, Bu. Orang yang banyak dosa masuk, yang banyak pahala masuk. Tadi kan semua ngaku banyak dosa. Di surga atau di neraka? Hah? Di surga atau di neraka? Cuman orang gandus doang ini banyak dosa masuk surga. Dari mana rumusnya? Jadi banyak dosa atau banyak pahala? Nah, berubah. Ganti pahala sekarang. Dosa atau pahala? Pahala. Kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab yang bilang Sayyidina Umar, bukan saya. Kata Sayyidina Umar, orang yang ngaku banyak pahala masuk neraka. Siapa yang ngaku? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi banyak dosa atau banyak pahala? Ini yang ngaku banyak pahala jujur. Ingat ya, yang nggak jujur yang nggak jujur banyakan mana nih? Baca WA atau Quran? Jujur aja. Betul? Banyakan mana? Baca Quran atau baca WA? Terus masuk surga. Lagi, jujur ya, yang nggak jujur banyakan mana? Baca Quran atau status? Ini yang kanan diem aja.
Kayaknya tiap hari 24 jam status doang. Jadi Quran atau status? Atau surga atau neraka? Surga juga. Apa tadi kaitannya? Saya katakan tentang yang satu orang berselawat kepada Nabi dibalas berapa kali? Dibalas berapa kali? Ulama mengatakan jangankan 10 kali. Nih, yang balas kita adalah Allah. Yang jawab salawat kita adalah Allah yang maha tauhid, Allah yang maha agung, Allah yang maha hebat. Mau tuh jawab salawat kita. Yang kita ini banyak mulut kita banyak hati kita banyak kita ini orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, Allah muliakan kita menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi sholawat yang tadi dikatakan 1 kali dibalas 10 kali. Seandainya ulama mengatakan umur kita 100 tahun, setiap hari kita sholawat kepada Nabi dalam 100 tahun, Allah muliakan kita cuma sekali dibalas sama Allah. Jangankan 10 kali dari lisan kita yang banyak dosa, kita yang banyak maksiat, ibu, sholawat kita cuma ada catatan dalam barzah kita. Oh, pernah 1 kali sholawat kita dibalas oleh Allah. Maka ulama mengatakan 1 kali balasan dari Allah Subhanahu wa taala cukup modal kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bosan gak sholawat? Salawat sama Nabi bosan atau tidak? Zikir kepada Allah bosan atau tidak? Salatullah salam ala Yasin. Semuanya, ayo. Salatullah ala Yasin. Kesempatan siang hari menuju sore ini saya mau kasih 3 rumus. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Pengen uangnya banyak? Pengen uangnya banyak? Saya juga mau. Pengen sukses dunia dan akhirat? Mau sukses dunia dan akhirat? Pengen menikmat dunia dan akhirat? Mau menikmati dunia dan akhirat? Saya kasih rumusnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa rumusnya dari Allah? Yang punya HP silahkan buka, tafsirnya ada, atau yang mau catat silahkan. Apa rumusnya? Enggak banyak. Rumusnya ada 3 dan ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pendek gak panjang, tinggal diamalkan, tinggal dilakukan di dalam kehidupan kita, kita mendapatkan kesuksesan dunia. Ini panitia gak kelihatan. Ini tutup jam berapa? Assalamualaikum. Panitia tutup jam berapa? Hah? Maghrib. Ini mundan apa kontrak? Ini aja bayarannya nggak jelas.
Terusin. Maaf ibu, bapak bercanda, tapi panitia pikirin. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini rumus sangat hebat. Ini rumus langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah cari rumus-rumus yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini di dalam surah Muhammad ayat kedua. Bisa dicatat. Di dalam surah Muhammad ayat kedua. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin ibu-ibu yang sudah lihat ayat di dalam Al-Quran, makanya kalau pengajian HP-nya dipakai buat nyatet. Ini HP pengajian cuma foto doang. OTW gandus. Bu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mengatakan walladzina amanu wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Saya sedikit akan jelaskan. Dan ini rumus yang hakiki, rumus yang sangat hebat. Apa kata Allah? Yang pertama rumusnya adalah walladzina sebelum kita sedikit masih 5 menit setengah, sebab lewat dari 5 menit setengah Pak Thohir, kata Pak Sofo, saya nggak dibayar. Terusin tidak? Jadi sebelum kita teruskan 3 rumus yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit buat Pak Gubernur yang saya cintai, Pak Erik, Masya Allah, Menteri, saya nggak sekolah dulu jadi nggak hafal Menteri BUMN. Ini saya sedikit memberitahukan, Masya Allah, pembentukan Majelis At-Tahir hampir insya Allah terbentuk. Ini yang dilakukan atau yang dibikin oleh Ustaz Sofodillah Palembang ini, Masya Allah, hampir di Sumatera Selatan. Masya Allah, mudah-mudahan dengan niat baik beliau, dengan niat baik Pak Erik, insya Allah majelis ini menjadikan majelis dunia dan akhirat. Insya Allah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Maka sedikit tadi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. 3 rumus ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Muhammad ayat kedua. Apa 3 rumus ini? Yang pertama adalah iman, walladzina amanu. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin kepada Allah Subhanahu. Dan yang kedua apa? Ini rumus buat siapa saja, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bawa pulang dengan kumpul di Majelis At-Tahir ini bersama Pak Gub kita, bersama Pak Erik, bersama Ustaz Sofadillah. Kita bawa pulang rumus langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Tapi tidak cukup. Tidak cukup dengan modal. Banyak orang yang ngaku iman kepada Allah tapi tidak melakukan sholat 5 waktu. Banyak orang yang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak mau berzikir. Banyak orang yang mengaku iman kepada Allah tapi tidak mau sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka apa yang kedua? Walladzina amanu wa amilus. Yang kedua adalah amal soleh. Jadi setiap orang yang ngaku beriman kepada Allah, dia harus amal soleh.
menebarkan ma'ruf, menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang, menebarkan akhlak, mengajarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga apa? Tidak komplit dan tidak sempurna, maka Allah katakan yang ketiga, wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, yaitu patuh tunduk kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tadi awal saya katakan, banyak dosa atau banyak pahala? Dosa atau pahala? Kurang kuat. Dosa atau pahala? Banyak dosa. Yang ngaku banyak dosa, bawa rumus ini tiga: iman kepada Allah, beramal soleh, ngikutin Nabi. Apa kata Allah? Wa huwal haqqu min rabbihim. Allah katakan rumus inilah yang paling benar. Iman kepada Allah, ini langsung dari Quran. Allah katakan dalam surah Muhammad ayat kedua, iman kepada Allah, beramal soleh, ngikutin Nabi. Maka apa kata Allah? Wa huwal haqqu min rabbihim. Itulah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak dosanya apa kata Allah? Ketika melakukan tiga hal ini, kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya digugurkan, wa aslaha balahum, kehidupan dunia dan akhiratnya, kehidupan rumah tangganya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, bisa melakukan rumus tiga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Bapak Menteri kita, Bapak Erick Thohir, juga Bapak Gubernur kita Helman Deru, juga Ustadz Sofatila dan yang lainnya, para asatidzah. Mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita, diikhlaskan kita dalam segala hal, dan mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khatimah. Allah baguskan perangai kita, Allah Subhanahu wa taala baguskan akhlak kita, Allah Subhanahu wa taala indahkan daripada kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal. Kita akhiri salawat 3 kali. Mudah-mudahan salawat ini membawa berkah dalam kehidupan kita semuanya. Tundukkan kepalanya, menyempurnakan zikir kita dengan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya. Ya Nabi salam. Semuanya. Ya Rasul ya semuanya. Ulangi lagi. Ya Nabi salam. Salawat terakhir semuanya. Ya Nabi salam.
سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Yang Mulia Habib Muhammad Syahab atas tausiahnya di Tabligh Akbar Majelis Zikir At-Tahir Kota Palembang, Sumatera Selatan. Semoga tausiah tadi dapat mencerahkan kita bahwa begitu banyak fadilah berzikir, begitu banyak fadilah majelis ilmu yang kita lakukan pada saat ini.